Kalau masuk Oh, orang. itu Miss Iya. Esther udah datang. Oh ya, Miss Esther sudah ada. Kak Ini Sofian Esther lagi ada di naik, tanah. Kak Esther. Ada Zuma Iskariot juga itu di bawah. Itu bukan itu Zuma Iskariot. diserupakan itu. Ya, salam teman-teman. Shalom Miss. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum. Kak Vera. Salam alaikum. Shalom, shalom. Shalom. Shalom alaikum. Lanjut. Semangat pagi teman-teman. Oh, benar. Bukan? Ya, semangat pagi semua. Ya. Selamat pagi Zuma Iskariot. Waalaikum. Waalaikum. Harap ditenangkan hatinya, Iya. Om Zuma. Tadi ada yang Buanglah rasa iri mengatakan dan dengki. ada dua perjanjian. Bible, surah-surah Paulus itu masuk perjanjian baru. Saya penasaran, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen mengatakan kitabnya Nabi Musa itu adalah perjanjian lama? Silakan. Tuhan sendiri, bro. Di mana Tuhan diterangkan sendiri. itu bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah perjanjian lama? Tertulis di mana tuh? Oke, kita lihat ya perjanjian lama. Tapi kalau bro mau mengerti, Saya bro pasti naikkan the mengerti ya. planter. Saya Iya, naikkan tunggu ya. the planter. Ya, tunggu. Iya, sebentar. Saya mau lihat dulu. Di sini ya. Dia ada di Yeremia 31. Judul perikopnya Perjanjian Baru. Nah, itu Yeremia itu abad keberapa dia ya? Abad ke-7. Kalau saya tidak salah dia abad ke-7 sebelum Masehi ya. Nah, itu dikatakan di sini kan. Coba kita lihat ya. Di sini dikatakan, Apa sih? akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan ya, akan mengadakan perjanjian baru. Itu bro semua. Ya, perjanjian barunya apa? Aku akan memasukkan. Oke, kita lihat Hukum baca apa? selanjutnya ya. Yesus sudah bilang, inilah perjanjian baru. Yesus ada ngomong gitu. Iya. Yang pertama, Baru dikatakan, bukan Enggak, ayat selanjutnya, kita cari data dulu. Yesus ada Kita cari data dulu di mana dikatakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Itu di mana tertulis? Itu baru dibacakan bro. Coba kita lihat ya. Ya, Ayat berikutnya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka ini Israel ya, sudah dibicarakan di ayat sebelumnya. Bukan seperti perjanjian yang Tuhan adakan dengan nenek moyang orang Israel. Pada waktu Tuhan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Karena itu Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru. Nah, di sini dikatakan, tetapi ayat selanjutnya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Alasan kenapa mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menaruh Taurat di dalam batin dan dituliskan dalam hati, karena dikatakan di sini, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab, nah kita lihat ya alasannya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Makanya salib itu kan pengampunan. Ketika pasca. Iya, sekarang yang menjadi perjanjian baru di sini yang ditaruh di dalam hati batin setiap Bani Israel itu surat-surat Paulus atau hukum Taurat? Taurat yang ditaruh di dalam hati itu dicurahkan oleh Roh Kudus itu di hari Pentakosta. Itu terjadi awalnya itu Tetapi permulaannya itu hari Pentakosta.
Nah, kamu tahu Taurat Perjanjian Lama itu diturunkan 50 hari ketika Tuhan memerintahkan orang Israel mengadakan Paskah pertama di Mesir. Nah, ketika Paskah itu adalah bayangan Enggak. Yesus Maksud saya gini Kristus, loh. korban Yesus Kristus. 50 hari sesudah itu pencurahan Roh Gini. Kudus. Gitu. Yang saudara tunjukkan Yeremia 31 nomor 33, justru perjanjian baru itu adalah Taurat. Kenapa jadi kitab Kristen yang perjanjian baru? Nah, Taurat itu kamu harus tahu, Taurat itu kasih Allah. Taurat itu bukti kasih Allah, dan Allah meminta mengasihi sama seperti Allah mengasihi manusia. Makanya 4 hukum Taurat pertama mengasihi Allah, 5-10 itu mengasihi sesama manusia. Nah, kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Begitu. Jadi bukan hukum lagi yang tertulis di atas loh-loh batu, tetapi ditulis di dalam loh-loh hati. Coba Tapi kita ini cari ayatnya, perjanjian barunya, aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Enggak, Siapa kamu yang baca bisa mengganggu itu? Matius 26. Itu Perjanjian kita lihat, baru ya. Yesus sudah bilang. Matius 26 itu, Pak. 28 kalau nggak salah, Pak. Ayat berapa ya? Ini Coba hukum kita baca, Tauratnya ya. dulu dibatalin. Hukum- Bagaimana caranya hukum Taurat itu jadi perjanjian lama? Itu ilmu dari mana? Sedangkan kita lihat, perjanjian ya. barunya Tuhan- Tuhan itu adalah hukum Taurat. Ya, kita lihat ya. Tuhan kan sudah menjanjikan kan untuk memberikan hukum yang baru dengan alasan sebab apa? Sebab di kalimat terakhir Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dia Jadi mengampuni tidak ada- dosa-dosa kita, dan dia memberikan tidak ada penyaliban. hukum Taurat. Ya itu dia. Sesudah penyalipan itu justru Nggak sesudah ada, penyalipan. nggak ada. Tetapi beginilah Nah, perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini, dengarkan firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umat. Kapan? Ini perjanjian barunya. Kenapa Baca. Kapan perjanjian? itu terjadi? Kenapa Nah, kapan itu perjanjian terjadi? baru? Kenapa Nah, yang saya perjanjian? tanya, kalau kamu tahu kapan itu terjadi, Tuhan menaruh Taurat di dalam batin dan menuliskan dalam hati, kapan itu? Pada saat Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, baca Ulangan 6 atau Ulangan 4. Inilah perintah, yakni ketetapan dan Ini sudah peraturan bukan yang zaman Nabi Musa, kuajarkan. bro. Ini Dengarkan, 800 tahun sesudah zaman Nabi Musa. Aku akan mengajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini Abad keturunan, 15 itu, bro. semua keturunannya. Abad Perjanjian ke-15 itu. Siapa Abad yang ke-7, membatalkan? Itu makanya pertanyaannya, siapa yang mengajarkan saudara-saudara Kristen membatalkan perjanjian baru Tuhan dengan Kronologinya- mengatakan ini sebagai perjanjian lama? Gitu loh. Oke, kronologinya begini ya, Silakan. bro. Bro katakan tadi itu abad 15 sebelum Masehi. Abad ke-7 sebelum Masehi Tuhan bilang perjanjian itu telah mereka ingkari, dan Tuhan akan memberikan perjanjian bukan seperti perjanjian itu, tetapi perjanjian yang akan Tuhan berikan, Tauratnya ditaruh di dalam batin dan ditulis di dalam hati. Sebab karena apa? Pada waktu itu sebab karena apa? Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kapan dia mengampuni dosa kita? Coba Anda baca Matius 23. 26. Coba Anda baca Matius 23, Bang. Matius Atau 26. Gimana Yohanes Matius 7. 23 gimana? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Itu kata Yesus. Matius 23, Iya, betul. ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Berarti Betul. hukum Taurat itu adalah perjanjian baru yang harus terus dipraktekkan, kata Yesus. Terus kenapa saudara Terus bawa abad perjanjian lama yang ke-15? mana? Terus Perjanjian lamanya adalah perjanjian baru. Perjanjian lamanya adalah Allah berjanji membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Iya. Baca Perjanjian aja. barunya Itu perjanjian barunya itu yang Allah kamu memberikan hukum-hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Inilah Itu perjanjian baru. Yesus sudah bilang di Keliru, Matius bro. 26. Inilah perjanjian baru.
Baca aja yang 26, Matius 26, Pak. Darah Tuhan Yesus memeteraikan Tuh kan, perjanjian baru itu. Tuhan Yesus larinya sendiri yang bilang. larinya ke darah manusia. Nah, Perjanjian dari barunya dulu, adalah darah ikut hewan. ayat Bro. urutnya, harus ikut urutnya itu, baru bisa disamakan. Jangan loncat-loncat dulu. Enggak, Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Yesus Nah, sudah di mana Anda bisa Nggak ada, mendapatkan bro. ilmu bahwa Ketawa perjanjian orang, baru, bro. perjanjian Kalau bro bilang hukum perjanjian Taurat baru, itu hukum adalah Taurat, perjanjian ketawa lama itu di mana? orang-orang, bro. Lah, ini dalilnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian dengan kaum Romawi dan Yunani. Begini bro, begini. Sementara bro, Paulus begini, bro. mengaku diutus Kamu untuk kalau mau Romawi dan mendengar, Yunani. Ayo. Begini Loh, bro, iya tenang kita bro bicara ya. pakai Tenang, data, bro. tenangkan jinmu, Bukan bro. doktrin. Kita bro Bukan sedang doktrin, bukan membicarakan dogma, kita tentang bicara. isi Alkitab pemahaman orang Kristen, bukan pemahaman Islam kamu. Ya, itu pemahaman Jadi kalian. harusnya Saya kamu pemahaman saya ketika terhadap kamu Bible. bertanya, nggak bisa pemahaman kamu ala YSWT itu nanti Oh, jadi apa-apa. Loh, kenapa lari ke Gimana sana? kamu bisa mengikuti Ini ala kan YSWT belum lalu apa-apa sudah tiba-tiba nangis. melebihi Kan. Taurat? Kebiasaan Ada ini nangis, kebiasaan. bro. Belum Iya, apa-apa nggak usah sudah lari sana nangis. sini dulu. Kita Kenapa ikut lari ke sana? ayatnya Kalau dulu. di Kita atas turutin Kenapa dikit lari ke ayatnya. sana? bro. Kenapa lari ke sana? Ayo. Nangis Kita lagi ikut kan? ayatnya Sudah berapa saja. kali saya Dari masuk di ayat komal 1 Anda hanya gimana, bisa nangis. ayat 2 gimana, kita ikut ayatnya baru bisa namanya tuh boleh urut-urut gitu. Nanti ada nyambungnya itu. Kita Nah, ikut sekarang ayat perjanjian pertamanya barunya dulu. kan hukum Taurat. Dari mana Kristen mengatakan bahwa ini perjanjian lama? Ilmu dari mana yang Anda? Ayo. Itu bro begini ya, kronologinya Tuntaskan dulu begini baru ya, klik bro. saya kalau mau Dengar klik saya, dulu. silakan. Ya dengar dulu Jangan bro, bicara kronologinya hukum seperti Taurat. ini bro. Kalian itu tidak melaksana hukum Taurat. Ya, di dalam hukum Taurat jelas jangan berzina. Taurat itu untuk Bani Israel. Bani Israel punya hukum itu. 1375. Anda bukan Bani Mencinahi Israel, hewan. saya juga bukan Bani Israel. Nggak usah salto-salto kemana-mana. Jangan nangis gitu loh. Perjanjian Bro, baru coba tertib, Tuhan bro. dengan Bani Israel adalah Bro, hukum coba tertib, bro. Taurat. Berzina. Gitu loh. Bro coba tertib, bisa tertib bro. Perjanjian lama itu membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Perjanjian baru memberikan ketetapan-ketetapan berupa hukum Taurat. Dari mana ilmunya Kristen mengatakan ketetapan Tuhan itu perjanjian lama? Saya butuh ilmu, silakan. Kamu nggak butuh ilmu, wong kamu udah bikin sendiri kok. Enggak usah nangis. Saya cuma minta di mana dituliskan bahwa hukum Taurat itu ada perjanjian lama, itu tertulis di mana? Kitabnya orang kok dianggap perjanjian lama. Ayo. Semangat. Nih saya Kita baca. malas dengan kamu bro, tolong karena kamu ngomong cari terus. kitab Kamu mau Alkitab sesuai dengan kemauan kamu. Saya bacain ya. Sementara Mazmur ya, kitab Mazmur Saya minta ayat perjanjian. Di mana? Ajaran dan perilaku Di mana ditertulis? 22 ayat 20. Di mana Cari di tertulis kitab bahwa Mazmur. hukum Ada Taurat tertulis itu itu. adalah perjanjian lama. Ia berkata, Mazmur berapa? adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Ya. Perjanjian baru apa? Di mana ada perjanjian menumpahkan darah manusia? Di mana? Ilmu dari mana itu? Bro, coba kuping bro dipakai dan otaknya di jalan. Jangan. Itu Miss Esther sudah Enggak baca. usah kayak begitu. Enggak usah kayak gitu. Tolong Coba dengar dulu. Diam dulu. tolong cari kitab Mazmur Bro Suma, ayat tunggu, Bro 26, Suma, 27 sampai teman-teman begini ya. 28. Ya di sana kan Bro Suma bertanya, tolong Di diam Matius 5 menit. Matius dulu. 26 itu Kalau tidak berbicara Taurat yang perjanjian ke-7 baru. itu ayat yang ke-7. Bro, baca kalau ya. bro, Gantian nanti dong kita Om Kristen Zuma. jelaskan. Gantian Om Zuma. Nanti kita Kristen, Om Zuma nanti gantian kita Kristen tertib. jelaskan 5 menit. Iya, 5 menit. Ya, kasih kita, timer, Bro kasih Suma kan timer. bertanya. 5 Oke, menit, kasih tak timer. butuh timer. Kasih timer. Anda akan nyerocos seenaknya. Anda belajar membahas Alkitab. Bisa kita pakai timer, tapi kita bahas Loh, Quran. itu Islam kitabnya kamu kita bahas. Yahudi. Kamu mau?
Kitabnya Yahudi, kitabnya Yahudi. Masa kayak gini sih, Nah, masa tekan. sang debatus Iya, terus Kenapa kayak jadi gitu. salah? Dengar dulu, kita Kenapa harus jadi saya yang ikuti. salah? Iya, Aku kita tamu harus di satu-satu. sini. Satu-satu. Cuman bertanya, saya cuman bertanya kalau di bertanya mana kita hukum jawab, ketetapan Om Zuma. Tuhan Ibu-ibu, kepada batin Kalau Israel itu bertanya disebut kita perjanjian lama. jawab, Itu kita ilmunya di jawab, mana? tapi kasih kami waktu untuk menjawab. Udah, Bukan saat kami menjawab, Om Zuma ngoceh seenaknya. kamu diam. Jadi Om Zuma diam dulu Kamu ya. diam, kamu Om diam. Zuma diam dong. Kamu diam, kamu yang diam, Om Zuma kamu yang diam. dong. TKW diam, Gimana sih? TKW Ini diam, apa? kau kerja ntar majikan Oh, marah. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan buta Yang seperti Muhammad sopan kamu. lah. Nggak Somat. bisa diajak Gaji cuma Yang 4 sopan juta aja, sedikit. Kok jangan samakan room Kristen dengan room pengangguran main Islam. TikTok terus mau menyerang pekerjaan orang. Datangnya diri sendiri pengangguran hari-hari di TikTok. Dia hanya mau Maaf bro, saya tahu lah, menghormati dia Anda aja. bro. Tapi kalau Macam dibongkar kue ajarannya, bingung dia. Burung makan buah-buahan itu mulutnya itu. saya baca Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Itu udah jelas ya. Ini Ya dia kan keselamatan. Muslim, gak ngerti arti perjanjian baru dan perjanjian lama. Padahal Yesus sudah sendiri mengatakan, inilah makanku, makanlah, dan inilah tubuhku, dan inilah darahku, darah perjanjian lama dan darah perjanjian baru bagi dirimu sehingga kau bisa hidup kekal sampai selamanya. Kan dia gak ngerti tentang arti itu. Iya Pak Sofyan, kita menamai kitab kita ada dasarnya oleh para penyusun Alkitab. Lah, Iya, iya. kitab lu nama-namanya kayak apa? Kamar-kamar, kayak sapi betina. Kita gak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya yang ketiga kalinya ini masuk di komalnya si penghujat ini ya. Dia menghujat dengan menggunakan akun dia mengambil nama Allah dan dia katakan akunnya anak Allah. Jadi, itu hujatan gitu ya. Itu hujatan. Sekarang mereka lagi-lagi membahas, semalam kan kata syafaat. Nah, mereka habis-habisan di sana kan bahas kata syafaat, mereka histeris. Sekarang mereka bahas lagi kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama. Padahal kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru bagi mereka. Di dalam Yeremia 31 nomor 33. Kita urai dari 31 ya teman-teman. Ini udah sering kali pun kuajarkan. Ini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini perjanjian barunya untuk siapa? Apakah perjanjian baru ini untuk kaum Oten? Kan tidak gitu ya. Jelas sekali itu ya. Jelas sekali di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada enggak Kristen di sini? Tuhan akan membuat perjanjian baru, ada enggak? Enggak akan ada kan? Oke, enggak akan ada. Sehingga ketika mereka mengatakan hukum-hukum Tuhan itu adalah perjanjian lama, mereka harus punya jawaban. Mereka harus berani mempertanggungjawabkan. Kenapa mengatakan hukum Tuhan itu sebagai perjanjian lama? Kalau di Islam kan enggak gitu. Islam itu sudah sangat jelas mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Itu jelas tuh. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Wa qala Allahu inni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Ini yang diterangkan Al-Quran. La in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli
wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannat tajri min tahtihal anhar. Ya, sungguh jika kamu melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi Allah mengatakan, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil." Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Bani Israel. Lalu bagaimana perjanjian yang datang kepada mereka kok dikatakan sebagai perjanjian lama? Gak ada perjanjian lama itu. Perjanjian lama Tuhan ya adalah berjanji membebaskan mereka dari perbudakan. Perjanjian barunya Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan berupa Loh Taurat. Itu perjanjian barunya. Tapi Kristen muncul justru menganggap ini adalah sebagai perjanjian lama. Kita minta dong pertanggungjawaban. Kita minta pertanggungjawaban di mana di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya ketetapan-ketetapan Tuhan yang diterangkan di dalam kitabnya mereka itu adalah perjanjian lama. Itu tertulis di mana? Mereka nggak sanggup untuk menunjukkan. Padahal jelas sekali, aku akan melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Jelas sekali perjanjian baru itu. Untuk siapa? Untuk Yehuda, bukan untuk Kristen. Sementara Paulus mengajarkan bahwa dia diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, perjanjian apa itu yang dibawa untuk orang-orang non-Yahudi? Perjanjian apa? Perjanjian baru untuk orang Yahudi. Perjanjian yang dibawa oleh Paulus, perjanjian apa? Siapa yang bisa jawab? Gak akan ada yang bisa jawab. Jadi dibutuhkan kemudian ya akal sehat untuk menakar kebenaran itu. Ya naikkan saya, jangan cuma celote. Kalau mau lawan saya, naikkan saya. Kita berdialog sehat. Jangan kejang-kejang. Makanya jangan buka komal kalau ilmu gak ada. Nantang-nantang orang untuk berdialog. Bang Suma datang, kalian nangis. Belum apa-apa nangis kalian. Gara-gara dia kerjanya cuma jual Alkitab orang untuk dapat koin, kok mau dijelek jatuhkan orang TKW. Iya, itu nasihat saya. Kamu sebagai TKW kerjalah yang baik. Gak usah kau ikut-ikut kayak begini. Apalagi kau masuk-masuk maki-maki saya. Kau bahas-bahas selangkangan segala macam. Kan dirimu yang memulai kemarin. Saya mengatakan sama Anda bahwa ketika saya berbicara dengan kekasihmu si anak Theos ini, ya, dia mengatakan bahwasanya itu saya yang ada duri saya. Makanya saya tanya, durian gitu maksudnya? Larinya ke selangkangan. Itu yang memulai. Habis itu kau bawa orang tuaku, kau bawa istriku. Giliran digituin nangis. Nasihat yang baik sebagai TKW, kau kerjalah yang baik. Apain kau ikut-ikut menghujat? Kerja TKW juga, kerja kuli juga di negara orang. Terus ya Bang Juma ya, besok tapi gak pernah minta kepada orang tua dalam keluarga saya. Gak pernah hidup gantung kepada orang tua. Om Zuma gini ya, Om Zuma dengerin Vero ya. Vero tadi itu baik ngomongnya ya. Vero nggak keluar loh, Vero nggak menghina. Vero cuman mengingatkan Om Zuma, seorang debaters kan ngerti loh arti berdiskusi itu ngerti. Dimana saat kita bertanya kemudian kita membutuhkan Saya bertanya pun di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama. Di mana tertulis? Larinya kemana-mana. Om Zuma terus berbicara, bahkan berbicara hal-hal yang konyol gitu loh, hal-hal yang tidak berhubungan gitu loh. Udah ya teman-teman, kita tutup dulu satu konten ini untuk kemudian fokus pembahasan tentang di mana perjanjian baru Tuhan itu disebut sebagai perjanjian lama, dan ternyata mereka tidak mampu menunjukkan data kecuali curhat dan main kick. Banyak nggak tahu. Kalau Suma saya rasa sudah tahu ya. Vero ini pemilik room.
Saya ajak dia bicara baik-baik. Ini aku naik dari tadi, aku minta naik, tidak dinaikkan. Jadi coba bayangkan seorang tamu suruh dia moderator. Urusanmu, saya suruh bodoh. Oke teman-teman, kita akhiri dulu, nanti kita masuk ke komal sahabat-sahabat kita yang lain. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Karena kan lah kitab kami namanya bagus, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Lalu kitabnya